Hai guys, selamat datang kembali di channel Enkun. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba setelah Kanao yang berhasil memberikan obat penawar kepada Tanjiro. Kejadian itu membuat iblis tersebut seketika berhenti mengamuk, dan dia seperti merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 203 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 203 ini, di dalam diri Tanjiro, Muzan mencoba untuk merayunya agar mau bertahan menjadi iblis. Namun karena tekad yang dimiliki oleh pendekar pedang itu dan efek obat yang Kanao berikan telah bekerja, membuat Tanjiro dapat kembali menjadi manusia. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan di dalam diri Tanjiro yang saat itu dia seperti ditahan oleh daging-daging iblis milik Muzan. Tanjiro seperti mendengar suara dari adiknya yang menangis dan seperti memanggilnya untuk pulang. Dia sendiri juga mengaku ingin kembali pulang bersama mereka karena Tanjiro sudah merasa sangat lelah. Sambil menangis, dia memohon kepada dewa agar dapat diizinkan untuk pulang. Sambil mengangkat tangannya secara perlahan, Tanjiro mengaku kalau dia hanya ingin pulang bersama adiknya saja. Namun tiba-tiba muncul daging iblis di sebelahnya. Itu adalah Muzan. Dia bertanya, setelah pendekar pedang itu mendapatkan apa yang dia inginkan, terus apa yang akan dia lakukan? Karena di luar sana seluruh keluarga Tanjiro sudah mati. Di sana hanya ada kuburan saja. Kalau begitu, terus kenapa dia mau pulang? Tanjiro menjawab jika di sana dia masih mempunyai kenangan tentang hari-hari yang bahagia tersebut. Menurutnya, selama dia dan Nezuko masih hidup, maka mereka tidak akan pernah hilang. Oleh sebab itulah dia harus segera pulang. Tapi bagi Muzan, pemuda itu hanya melakukan hal yang sia-sia belaka karena Nezuko sudah mati dan Tanjiro lah yang membunuhnya. Lalu tiba-tiba muncul beberapa tangan yang mendorong pemuda tersebut. Mereka adalah orang-orang yang terhubung dengan Tanjiro yang di masa lalu pernah Muzan bunuh. Sambil terus didorong naik, Tanjiro menjawab kalau iblis itu berbohong karena saat ini Nezuko masih hidup. Muzan yang melihat orang-orang tersebut menyebut mereka dengan sebutan orang mati dan meminta untuk tidak ikut campur. Muzan bertanya kepada pemuda itu, apakah dia tidak mencium bau darah dari teman-temannya tersebut? Karena dialah yang telah membunuh mereka. Orang-orang itu membenci Tanjiro dan tidak ada yang menginginkan dia kembali. Namun Tanjiro berkata jika dia ingin meminta maaf karena sebelumnya telah menyerang mereka semua. Dia ingin kembali dan meminta maaf. Tapi Muzan merasa jika orang-orang itu tidak akan pernah memaafkannya. Tanjiro berkomentar jika itu semua bukanlah Muzan yang memutuskan, karena dia bisa mencium bahwa sekarang mereka sedang mengkhawatirkannya. Sambil menunjukkan wujud aslinya, Muzan melototi pemuda tersebut dan memintanya untuk diam. Iblis itu meminta Tanjiro agar menjadi pewaris kehendaknya mulai sekarang. Dia mencoba menahan Tanjiro yang terus terdorong ke atas itu. Muzan juga meminta pemuda tersebut untuk tidak melihat ke depan dan jangan mempercayai siapapun, serta harapan di masa depan. Menurutnya, jika Tanjiro tidak berubah menjadi iblis, maka dia akan mengalami kematian dalam waktu beberapa tahun ke depan. Dan dia akan membayar semua itu karena telah memunculkan tanda di dahinya. Muzan menyarankan agar Tanjiro cukup memikirkan dirinya sendiri saja, serta mengambil kesempatan ini supaya dia bisa hidup kekal. Tapi sambil mulai menangis, Tanjiro menolak hal tersebut dan dia ingin mengalami kematian ketika menjadi manusia. Dia juga tidak ingin hidup kekal dan hanya ingin kembali kepada mereka karena dia tidak membutuhkan semua tawaran yang Muzan sarankan. Mendengar ungkapan tersebut membuat iblis itu jadi naik pitam. Sambil mencoba untuk menahan pemuda itu, Muzan terus berusaha untuk menghasutnya. Dia ganti bertanya, apakah Tanjiro ingin selamat dan kembali setelah banyaknya orang yang sudah terbunuh selama ini? Lalu apa dia ingin hidup bahagia tanpa kehilangan apapun? Namun semakin lama, dorongan orang-orang yang telah terbunuh sebelumnya itu semakin kuat dan membuat Tanjiro makin naik ke atas. Muzan terus berusaha untuk menahannya.
Menurutnya, pemuda itu tidak usah bermimpi terlalu jauh, dan lebih baik dia segera sadar diri lalu berhenti. Tanjiro seperti mencium aroma dari bau Shinobu-san. Tapi ketika melihat dengan seksama, dia menyadari jika yang ada di atasnya ini adalah aroma dari bunga wisteria. Lalu secara tak terduga muncul dua tangan yang seperti menjulur ingin menggapai pemuda tersebut. Tangan itu gambaran seperti tangan Nezuko. Ketika Tanjiro mulai menggapai tangannya, dia mendengar suara adiknya yang seperti mengajaknya untuk pulang. Tanjiro yang ditolong itu semakin menangis, sedangkan Muzan jadi makin panik. Dia meminta tangan tersebut untuk melepaskannya, karena Tanjiro akan hidup bersama iblis itu. Apalagi Tanjiro sudah berhasil menaklukkan sinar matahari. Sambil emosi, Muzan meneriaki pemuda itu untuk tidak pergi bersama mereka, karena dia adalah makhluk yang sangat langka. Iblis tersebut semakin kesusahan untuk menahan Tanjiro. Dia mencoba untuk merayunya. Apakah Tanjiro tidak mendengar suara dari jeritan dan tangisan orang-orang yang telah mati itu? Mereka ingin tahu mengapa hanya Tanjiro seorang yang masih bisa bertahan hidup. Mereka telah kehilangan banyak hal, sementara Tanjiro malah tidak. Sambil terus naik, Tanjiro merasa jika itu semua tidak benar. Baginya, mereka adalah orang-orang yang rela untuk mengorbankan nyawa demi orang lain. Sambil membayangkan rekan-rekannya yang telah terbunuh, Tanjiro menjelaskan jika mereka dulu pernah merasakan penderitaan, tapi mereka tidak ingin orang lain merasakan hal yang sama. Muzan yang semakin kesulitan menahan pemuda itu berteriak dan meminta Tanjiro untuk berhenti. Menurutnya hanya Tanjiro sajalah yang bisa membawa hasratnya, dan hanya dia yang mampu melakukannya. Tanjiro adalah orang terpilih. Dia bisa menjadi makhluk yang sempurna dan menjadi makhluk hidup terkuat yang pernah ada. Namun tangan-tangan yang menarik Tanjiro dari atas itu semakin banyak. Seakan mereka semua yang masih hidup mengajak pemuda itu untuk kembali bersama. Mereka adalah teman-teman Tanjiro yang masih hidup dan terus mengajaknya untuk kembali ke jalan yang benar. Tanjiro yang terus naik itu membuat Muzan semakin tidak kuasa untuk menahannya. Ketika gapaiannya terlepas, iblis itu berteriak dan meminta Tanjiro untuk berhenti. Dia juga mengaku kalau tidak ingin ditinggal sendirian di tempat seperti ini. Sedangkan Tanjiro yang telah naik itu merasakan bau ketenangan dari bunga wisteria. Akhirnya dia pun membuka mata dan kembali menjadi manusia. Para pemburu iblis dan Kakushi yang lain juga ikut berkumpul melihat kondisi rekannya tersebut. Nezuko yang melihat saudaranya membuka mata masih menangis dan mencoba untuk memanggil kakaknya. Sambil ikut menangis, Tanjiro meminta maaf dan bertanya soal kondisi yang mereka rasakan. Apakah mereka mengalami luka dari perbuatan yang dia lakukan sebelumnya? Melihat rekannya itu sadarkan diri, membuat mereka semua langsung bersorak dan menangis bahagia. Inosuke juga demikian. Dia menjawab kalau semua luka yang rekannya itu berikan tadi bukanlah masalah besar. Zenitsu yang juga ikut menangis itu mendekati Kanao sambil cari kesempatan guys. Dia berkata kalau akan membuat Tanjiro membayar semua atas perbuatan yang dia lakukan, tidak terkecuali istrinya Nezuko tersebut. Tentu saja Nezuko yang mendengar ungkapan itu begitu kaget. Sedangkan Giyu yang melihat semuanya telah usai merasa lega. Bahkan Kakushi yang berada di sebelahnya sampai mencoba untuk menopang pilar air tersebut agar tidak jatuh. Sambil menangis, Nezuko memeluk kakaknya yang berhasil kembali menjadi manusia itu. Tanjiro pun juga ikut menangis bahagia. Tidak jauh dari mereka, Kanao yang dirawat oleh Kakushi itu diberitahu kalau rekannya Tanjiro telah kembali sadarkan diri. Suasana bahagia terasa begitu kental dirasakan mereka semua. Tanjiro juga ikut merasa senang melihat Kanao yang ternyata masih hidup. Kanao yang dilihat itu tersenyum dan ikut menangis. Dari balik gedung di sebelahnya, tepatnya di salah satu ruangan, ada Yushiro yang ikut larut dalam kebahagiaan. Dia memegang ikat rambut milik Tamayo-san dan menangis dengan sangat. Akhirnya, pertempuran panjang yang berlangsung selama beberapa generasi telah berakhir. Apakah Tanjiro dan kawan-kawan akan kembali melanjutkan perjuangan para pemburu iblis? Atau mereka semua akan pulang kampung? Sayangnya, scene cerita Makimetsu no Yaiba chapter 203 telah berakhir. Nah, itu tadi review Makimetsu no Yaiba chapter 203 yang edisinya memperlihatkan Tanjiro yang akhirnya membuka mata dan kembali menjadi manusia. Suasana haru penuh kebahagiaan dirasakan oleh para pemburu iblis, termasuk para Kakushi, tidak terkecuali Yushiro yang saat itu bersembunyi di gedung di sebelahnya.
Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton review Makimetsu no Yaiba secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review Makimetsu no Yaiba selanjutnya.